Oke, kita ketemu lagi di materi keempat, mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Materi keempat ini kita akan bahas tentang pelaksanaan penugasan audit. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis penugasan, yaitu yang pertama financial assurance. Financial assurance yaitu penjaminan atas kewajaran asersi atau pernyataan keuangan, yaitu mencakup eksistensi atau terjadinya, yaitu eksistensi saldo akun dan terjadinya transaksi yang mempengaruhi saldo akun. Ini berkaitan juga dengan kapan transaksi ini terjadi. Lalu berikutnya kelengkapan laporan saldo akun, termasuk di dalamnya adalah bukti-bukti transaksi yang mendukung kaitannya dengan pelaporan saldo akun, perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Lalu hak dan kewajiban, hak atas saldo akun atau kewajiban atas saldo akun, berkaitan juga dengan klasifikasi. Lalu penilaian atau alokasi, ketepatan penilaian saldo akun dan ketepatan debit kredit saldo akun. Ini kaitannya dengan pencatatan. Apakah transaksi itu dicatat sesuai dengan saldo akun yang ada dan juga debit kreditnya pada saldo akunnya. Lalu penyajian dan pengungkapan, yaitu ketepatan penyajian dan pengungkapan saldo akun dalam laporan keuangan, terutama dalam catatan atas laporan keuangan. Apakah dalam catatan atas laporan keuangan ini sama dengan laporan keuangannya? Atau di dalam laporan keuangan ini ketika kita telusur ke catatan atas laporan keuangan itu ada. Berikutnya control assurance, yaitu penjaminan atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Bagaimana SPI ini diberlakukan dalam perusahaan, bagaimana konsistensi, bagaimana kemampuan SPI ini bisa mengendalikan kaitannya dengan hal-hal yang memungkinkan adanya kelemahan-kelemahan dalam perusahaan. Apakah SP ini juga masih bisa diberlakukan atau dilakukan dalam kondisi saat ini? Apakah masih efektif? Apakah masih bisa dijalankan? Hal ini bisa kita lakukan kalau kita bisa melakukan pengendalian terhadap SPI-nya, melihat, mengobservasi segala sesuatu berkaitan dengan pengendalian yang ada dalam perusahaan. Information Technology Assurance, yaitu penjaminan atas kecukupan serta efektivitas desain pengendalian atas pemanfaatan IT-nya. Bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses dokumentasi yang menggunakan fasilitas atau memanfaatkan teknologi informasi. Compliance Assurance, yaitu penjaminan atas kepatuhan kegiatan operasional terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang seringkali dilakukan di dalam setiap perusahaan, karena asumsinya dengan adanya kepatuhan terhadap segala satu kaitannya dengan pedoman, operasional, dan sebagainya, termasuk hukum dan peraturan, asumsinya adalah perusahaan telah berjalan dengan baik. Bila mana ketika kita melihat adanya ketidakpatuhan terhadap operasional atau kebijakan atau hukum atau peraturan yang berlaku atau ditetapkan dalam perusahaan, itu kita bisa melihat adanya ketidakberesan di dalam operasional. Berikutnya operational assurance, yaitu penjaminan atas efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Apakah
segala sesuatu yang ditetapkan melalui SOP dalam perusahaan ini dijalankan dengan baik, diberlakukan dengan efektif dan efisien. Semua elemen yang ada dalam perusahaan melaksanakan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan job desk, sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Lalu berikutnya integrated assurance, yaitu penjaminan atas keandalan keseluruhan aspek pengelolaan organisasi yang berlaku dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. Jadi keseluruhan aspek yang ada dalam perusahaan, baik di dalam operasional, kebijakan, maupun di dalam hal-hal teknis lainnya, itu sesuai. Oleh karena itu, ini kita jamin bahwa segala sesuatu itu terkelola dengan baik dalam perusahaan, sehingga pencapaian tujuan bisa dicapai dengan baik. Bila mana ada aspek pengelolaan organisasi yang tidak dijalankan, ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya penugasan investigasi, yaitu mencakup investigasi atas dugaan fraud atau kecurangan termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Penugasan investigasi ini biasanya dilakukan kalau ada dugaan atau ada kejadian atau ada sesuatu temuan yang memungkinkan harus ada tindak lanjut yang perlu diperlukan. Lalu investigasi atas dugaan penyimpangan dari pihak ketiga, mungkin di dalam kontrak dengan pihak ketiga atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pihak luar. Lalu pendampingan atas proses investigasi yang dilakukan oleh pihak luar organisasi. Bila mana ada hal-hal secara hukum terjadi dalam perusahaan, internal audit membantu dan mendampingi proses investigasi ini dari pihak luar, karena pada prinsipnya internal audit memastikan bahwa segala sesuatu yang diterapkan atau dilakukan dalam perusahaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, penentuan tujuan audit. Tujuan audit. Contoh-contoh penentuan tujuan audit antara lain, kita bisa mengevaluasi kecukupan desain dari umpamanya SPI-nya. Apakah SPI yang ada dalam perusahaan ini sudah mencukupi untuk bisa menjamin bahwa segala sesuatu yang ada dalam perusahaan ini bisa mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Lalu bisa juga menentukan efektivitas kegiatan operasional dari umpamanya penjualan atau mungkin dari efektivitas kegiatan operasional pembelian atau produksi. Lalu melakukan asesmen terhadap kepatuhan umpamanya jam kerja, mungkin juga peraturan kepegawaian, kesesuaian dengan undang-undang ketenaga kerjaan, umpamanya seperti itu. Kita juga bisa menentukan efektivitas dan efisiensi dari umpamanya proses produksi, rekrutmen SDM, dan sebagainya. Kita juga mengevaluasi keakuratan dari umpamanya pencatatan laporan keuangan, berkaitan dengan keakuratan fingerprint untuk kehadiran dan sebagainya. Lalu juga bisa melakukan asesmen pencapaian dari tujuan perusahaan, sampai di mana pencapaian tujuan perusahaan, atau mungkin sampai di mana pencapaian dari target-target produksi yang ditetapkan atau target-target penjualan yang telah ditetapkan. Berikutnya mencakup yang pertama, boundaries of the process atau batasan dari suatu proses. Itu penugasan hanya ditujukan untuk mengaudit bagian dari suatu proses yang sangat luas. Lalu in scope of vs out scope location. Penugasan hanya ditujukan untuk mengaudit area tertentu, bukan ditujukan untuk mengaudit keseluruhan area. Nah, ini kaitannya dengan luasan auditnya. Kalau yang pertama cukup luas, umpamanya bagian pembelian, keseluruhan bagian pembelian kita audit. Tetapi untuk yang kedua, in scope vs out scope location, itu hanya umpamanya mengaudit tentang vendor atau proses pembeliannya. Berikutnya sub proses.
Penugasan hanya ditujukan untuk mengaudit subbagian dari suatu rangkaian proses. Ya, umpamanya kalau kita dalam proses produksi, proses inputnya seperti apa, atau proses produksinya seperti apa. Komponen penugasan hanya ditujukan untuk mengaudit komponen tertentu dari suatu proses. Ya. Lalu time frame limitation, penugasan hanya mencakup jangka waktu tertentu. Ya, kalau di kampus umpamanya hanya di UTS saja kita audit komponennya apa saja, berkaitan dengan soal, berkaitan dengan pengumpulan nilai dan sebagainya, hanya jangka waktu tertentu. Ya. Lalu berikutnya potensi hasil audit. Untuk laporan keuangan, biasanya kesalahan saldo akun dan atau pengungkapan dalam laporan keuangan ini yang seringkali berpotensi adanya kesalahan, sehingga perlu kita fokus pada hal-hal seperti ini. Kesalahan saldo akun biasanya karena mungkin terlalu banyak atau terlalu transaksinya terlalu banyak begitu ya. Ini bisa saja mengakibatkan kesalahan di dalam pencatatan sehingga saldonya keliru. Ya. Kelemahan pengendalian. Potensinya aktivitas pengendalian tertentu tidak bekerja secara efektif dalam mencegah potensi penyimpangan atau kesalahan. Umpamanya kaitan dengan SOP kehadiran, ya. Penggunaan fingerprint untuk kehadiran dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan bagian dari potensi hasil audit yang ada kelemahannya, ya. Ketika presensi itu tidak diawasi dengan baik, nah ini bisa jadi error, ya, kaitannya dengan pelaksanaannya. Kegagalan pencapaian target. Nah, ini juga berpotensi hasil auditnya adanya kegagalan pencapaian target. Nah, ini perlu dievaluasi target apa saja yang gagal dan mengapa bisa terjadi. Lalu inefisiensi kegiatan operasional, ya, terlalu banyak aktivitas tetapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak banyak hal yang dikerjakan, banyak orang tapi tidak banyak yang dikerjakan dan sebagainya. Ini tidak efisien kaitannya dengan kegiatan operasional. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan atau undang-undang ini juga perlu dicermati kaitannya dengan aturan-aturan, pedoman-pedoman, undang-undang yang perlu kita cermati, ya. Karena di sini juga kemungkinan adanya potensi hasil audit yang terjadi penyimpangan atau temuan-temuan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan atau undang-undang yang berlaku. Berikutnya, memahami objek audit. Dalam melaksanakan penugasan audit dengan efektif, auditor harus memahami tujuan dari proses bisnis objek audit, termasuk standar yang berlaku untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini kita harus memahami kualifikasi atau tujuan dari standar proses bisnis itu sendiri yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baik itu tujuan atau standar operasional, tujuan atau standar pelaporan, tujuan atau standar kepatuhan, tujuan atau standar strategik, tujuan atau standar lain yang bisa mempengaruhi kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini kaitannya dengan kepegawaian dan sebagainya. Aturan-aturan ini, standar-standar ini perlu kita pahami dengan baik sehingga kita bisa melihat apakah perusahaan bisa mencapai tujuan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya kaitannya dengan pertanyaan penting. Untuk memahami objek audit dengan baik, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan sebagai panduan, yaitu yang pertama, mengapa dilakukan proses bisnis tertentu? Mengapa perusahaan melakukan proses bisnis ini? Apakah ada feasibility study-nya? Apakah sudah ada evaluasi berkaitan dengan proses bisnis ini? Apakah proses bisnis ini juga merupakan bagian dari pencapaian tujuan organisasi? Lalu tujuan utamanya apa untuk melakukan proses bisnis ini? Apakah tujuannya untuk mencapai tujuan goal atau tujuan utama perusahaan?
atau hanya untuk mengisi waktu ya, karena mungkin adanya kekosongan produksi dan sebagainya. Bisa juga pertanyaan tujuan strategik organisasi yang mana yang akan dicapai, karena biasanya dalam perusahaan tidak hanya punya satu tujuan strategik organisasi, tetapi mana yang akan dicapai terlebih dahulu, lalu bagaimana cara mencapainya. Karena kadangkala banyak perusahaan yang bisa membuat tujuan strategik tetapi bingung bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu perlu disesuaikan, perlu dicermati kaitannya dengan cara pencapaiannya seperti apa, bagaimana caranya. Lalu proses bisnis seperti apa yang akan membantu pencapaian tujuan strategik organisasi. Di dalam prosesnya, ketika perusahaan membuat tujuan strategik organisasi atau tujuan perusahaan, itu harus tahu bagaimana cara mencapainya. Nah, salah satu bagian atau bagaimana cara mencapainya adalah kita bisa melakukan proses bisnis yang digunakan untuk sebagai sarana pencapaian tujuan strategik organisasi. Nah, ini perlu kita cermati proses bisnis seperti apa yang dilakukan untuk membantu kaitannya dengan pencapaian tujuan strategik organisasi. Lalu proses bisnis yang mana yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi? Karena ada beberapa proses bisnis yang mungkin tumpang tindih atau mungkin berseberangan dengan tujuan atau proses bisnis yang lainnya yang ada dalam suatu organisasi. Nah, ketika ada beberapa proses bisnis ini yang berseberangan atau tidak sesuai, tidak klop gitu ya, apakah ini bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi? Nah, ini yang seringkali menjadi masalah ketika masing-masing bagian, masing-masing unit yang ada dalam perusahaan mempunyai proses bisnis dan tujuan masing-masing, tidak mengacu pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini harus ada sinkronisasi, ada keselarasan tujuan baik dari unit maupun bagian-bagian itu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Lalu berikutnya, pada akhir hari atau minggu atau bulan atau tahun, capaian keberhasilan apa yang bisa dirasakan oleh karyawan? Nah, ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan ini bisa mencapai tujuan, tetapi juga tujuan kesejahteraan dari karyawan juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai tujuannya itu berhasil, ya, cukup memuaskan, tetapi satu sisi ya, tidak dirasakan keberhasilannya oleh karyawan karena mungkin kesejahteraannya tidak bertambah atau bahkan mungkin malah berkurang karena terlalu banyak aktivitas, tetapi penilaian atau rewardnya itu juga tidak sesuai. Lalu pencapaian keberhasilan karyawan yang seperti apa yang akan bisa dikenali oleh manajemen atau internal customers? Ya, pencapaian keberhasilan karyawan seperti apa? Umpamanya kesejahteraannya meningkat, ya, karyawan jadi semangat, semakin termotivasi untuk bekerja dan sebagainya. Ini adalah beberapa hal yang bisa dikenali oleh manajemen kaitannya dengan keberhasilan, capaian keberhasilan karyawan. Berikutnya, perolehan bukti. Langkah awal untuk memahami proses bisnis adalah dengan melakukan review dokumentasi. Misalnya, kebijakan tentang proses bisnis seperti apa. Kita perlu mereview dokumentasinya seperti apa. Mungkin ada program kerja, ya, ada rencana operasional dan sebagainya. Bisa dilihat dari manual prosedur, pedoman-pedomannya seperti apa, lalu SOP-nya seperti apa. Ini bisa digunakan untuk melihat apakah proses bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau dari prosedur SOP ini sudah ketika kita melihat ini ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui proses bisnis yang ada, ya perlu kita revisi, perlu kita review. Ya. Lalu bagian struktur organisasi atau informasi serupa yang menggambarkan jumlah karyawan serta tingkat saling keterkaitannya. Struktur organisasi menggambarkan keseluruhan proses organisasi dalam suatu perusahaan. Jadi mulai dari direktur utama atau mungkin direktur sampai ke bawah itu ada proses, baik itu konsultasi, pertanggungjawaban, komunikasi dan sebagainya. Ketika struktur ini baik, sesuai dengan apa yang ada dalam perusahaan,
dan karyawan bisa memahami kaitannya dengan struktur ini, maka mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Deskripsi tugas untuk para staf yang terlibat dalam proses. Job desk ini penting. Deskripsi tugas itu penting. Karena apa? Setiap staf tahu tanggung jawab dan apa yang harus dilakukannya. Sejauh mana dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sampai seperti apa yang diharapkan dari perusahaan dari apa yang akan mereka lakukan. Lalu bagan alir yang menggambarkan keseluruhan proses bisnis. Bagan alir ini juga bisa digunakan sebagai framework, sebagai kerangka, sebagai acuan supaya keseluruhan proses bisnis ini tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Berikutnya, deskripsi tentang tugas-tugas kunci atau bagian penting dari suatu proses bisnis. Siapa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hal-hal penting dalam proses bisnis ini. Tugas-tugas kunci ini atau bagian-bagian penting ini merupakan bagian yang vital. Karena disinilah nanti letak dari pertanggungjawabannya. Lalu berikutnya, copy kontrak bisnis dengan pelanggan, pemasok atau outsourcer. Artinya kita harus punya copy kontrak ya, supaya kita bisa mencermati, bisa kalau terjadi sesuatu kita bisa menggunakan copy ini untuk bisa memproses lebih lanjut ketika ada masalah. Informasi relevan tentang hukum dan peraturan yang mempengaruhi proses bisnis. Ya, informasi yang relevan tentang hukum dan peraturan. Apakah ada aturan-aturan proses aturan-aturan hukum atau peraturan-peraturan pemerintah terutama yang sudah dijalankan ya, yang akan mempengaruhi proses bisnis. Umpamanya kaitannya dengan perpajakan, kaitannya dengan aturan-aturan produksi, ya, aturan pemasaran dan sebagainya, kaitannya dengan hukum dan peraturan ini juga perlu kita cermati apakah ada yang mempengaruhi proses bisnis yang akan kita lakukan. Dokumentasi yang lain yang telah dikembangkan untuk mendukung pelaporan tentang efektivitas sistem pengendalian internal. Dokumen lain yang dikembangkan. Ya. Hal ini penting karena kadangkala ketika kita membuat SPI, kita belum bisa mempertimbangkan kejadian atau kondisi keadaan beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, setiap saat mungkin ketika ada sesuatu hal yang perlu dikembangkan, perlu dievaluasi, SPI ini perlu ya, ditambahkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika dokumentasi atau sistem tidak lengkap, bukti audit dapat diperoleh dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada staf atau pegawai. Misalnya tentang tugas penting apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini supaya kita bisa lebih fokus untuk mengetahui sebenarnya karyawan atau pegawai ini mempunyai struktur organisasi, mempunyai job desk dan mempunyai aktivitas yang sesuai enggak dengan pedoman yang ditetapkan. Input apa, baik itu informasi, dokumentasi, dan sebagainya yang Anda perlukan untuk menjalankan tugas Anda. Nah, kaitannya dengan dokumen ini kalau tidak lengkap ya kita perlu informasi, dokumentasi yang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi kertas kerja yang kita lakukan. Secara spesifik, apa yang Anda lakukan dengan input tersebut? Apakah kita perlu menghitung ulang? Apakah kita perlu merekap dan sebagainya? Ya, tentunya bukti-bukti ini bisa digunakan sebagai pendukung dari apa yang akan kita putuskan atau catat di dalam kertas kerja. Apa output yang Anda hasilkan dari setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda? Apa output yang Anda hasilkan dari setiap pelaksanaan tugas? Nah, ketika kita melaksanakan audit, ketika kita melakukan audit, kita bisa menanyakan kepada karyawan gitu ya. Kira-kira ketika mereka bekerja, apa saja yang output yang bisa mereka hasilkan dari tanggung jawab mereka yang dilakukan dalam aktivitas pekerjaannya. Siapa atau bagian apa yang sangat menentukan kemampuan Anda untuk menjalankan pekerjaan Anda dengan baik? Nah, setiap karyawan tentu punya orang yang umpamanya pimpinan atau atasan langsung yang bisa digunakan
sebagai konsultasi ya setiap karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kita bisa menanyakan siapa yang bisa membantu kemampuan karyawan ini untuk menjalankan pekerjaan dengan lebih baik. Kita bisa juga menanyakan kaitannya sistem seperti apa yang digunakan untuk menjalankan tugas. Apakah harus menggunakan komputer atau menggunakan alat-alat bantu teknologi informasi yang lainnya yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya? Ya, apakah hari ini selesai 1 jam, 2 jam atau seperti apa? Karena setiap bagian mempunyai tugas masing-masing dan setiap tugas itu punya karakteristik yang berbeda, sehingga penyelesaian tugasnya juga berbeda-beda. Pengecualian atau kesalahan semacam apa yang biasa Anda hadapi? Nah, setiap aktivitas pasti ada hal-hal yang salah atau seperti halnya kurang tepat begitu ya, error dan sebagainya. Tetapi apakah ada yang dikecualikan, umpamanya kesalahan sedikit atau hal-hal yang sekiranya itu tidak terlalu berpengaruh, itu bisa diperbolehkan ya. Bagaimana cara Anda mengatasi pengecualian atau kesalahan semacam ini ya, umpamanya kesalahan-kesalahan hitung dan sebagainya. Kalau ada kesalahan seperti itu direkap kok selisih apa yang harus dilakukan, ternyata harus hitung ulang dan sampai ketemu ya. Hambatan dan tantangan seperti apa yang biasa Anda hadapi untuk menyelesaikan tugas semacam ini? Hambatan dan tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi ya. Kalau umpamanya kalau kasir itu ya terlalu banyak transaksi, semakin banyak catatan, semakin banyak itemnya, semakin banyak pencatatan, semakin banyak, itu biasanya menjadi hambatan-hambatan dan tantangan ya, yang biasanya menjadi tugasnya semakin berat gitu ya. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menghilangkan hambatan untuk menghadapi tantangan? Apakah minta bantuan orang lain untuk membantu atau ya pokoknya dikerjakan semampunya, yang penting teliti dan sampai selesai kapan ya. Ini yang penting tugasnya selesai sudah lakukan ya. Atau mungkin ada strategi lain yang dilakukan oleh karyawan untuk menghadapi tantangan kaitannya dengan hambatan yang ada. Lalu pada akhir pelaksanaan tugas, bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa Anda telah menjalankan tugas dengan tepat? Ya, apakah harus dicek ulang? Ya, dilihat lagi kalau di kasir ya jumlahnya sesuai, jumlah antara yang dicatat dengan hasil perhitungan fisik itu saldonya sama dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara Anda meyakinkan Anda telah melaksanakan tugas dengan baik dan tepat? Selanjutnya, prosedur analitis. Setelah kita melakukan pemeriksaan audit di bagian-bagian tertentu dengan menggunakan beberapa alat bantu kaitannya dengan pencarian bukti dan sebagainya, lalu prosedur berikutnya adalah analitis. Prosedur analitis adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja atau entitas dengan cara membanding-bandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, kita bandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun ini, antara beberapa rekening yang ada dalam perusahaan, lalu kita lihat trennya dan sebagainya. Perbandingan bisa dilakukan dengan angka absolut atau angka relatif persentase. Hasil perbandingan dapat digunakan untuk mengukur kinerja bidang yang sedang kita analisis, serta apakah memerlukan tindak lanjut dari manajemen atau tidak berkaitan dengan hasilnya. Jadi tujuan dari analitis ini supaya kita punya catatan kaitannya dengan hasil apa yang kita peroleh dari bukti-bukti auditnya. Dari hasil audit ini kita analisis, ya, baik itu kita bandingkan dengan angka-angka atau kita menggunakan alat bantu statistika untuk menentukan hubungan atau mungkin pengaruh terhadap sesuatu yang ada dalam bukti-bukti yang kita lakukan. Dari situ kita bisa digunakan untuk mengukur ya, kinerja bidang yang kita analisis atau kita audit. Nah, serta memerlukan tindak lanjut seperti apa dari manajemen yang bisa kita rekomendasikan.
Demikian untuk materi keempat, mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.